Bro, lo sering ngerasa kesel nggak ngeliat cowok nakal yang hidupnya nggak bener tapi malah disukai cewek-cewek? Pacarnya banyak, digilai wanita, dipuji-puji sama banyak cewek. Jangan khawatir, di video ini gua ajarin cara para cowok nakal ini bro. Tentu, dengan versi high value man yang bikin lo nggak cuma dapet cewek, tapi juga berbagai kebaikan di masa depan. Cowok nakal kampungan versus high value bad boy. Ini perbandingannya. Cara pertama, kalau cowok nakal targetnya adalah berusaha jadi pacar yang keren. Target lo adalah jadi suami yang baik. Jadi pacar yang keren, asik itu gampang bro. Tinggal utamain seru-seruan, kesenangan, tambah dikit manipulasi sama drama. Cewek udah bakal tergila-gila sama lo. Tapi habis itu, apa yang lo dapet? Nggak ada, cuma kesenangan kosong. Kalau lo udah bosen, lo bakal pergi atau malah ditinggalin. Belum lagi, pas lo lagi fokus-fokusnya ngejar kenikmatan dan kesenangan, malah lo bisa kejeblos dan terjebak kehancuran. Kayak hamil di luar nikah, kecanduan, ketularan penyakit, dan sebagainya. Serem kan? Beda kalau lo nargetin diri lo buat jadi suami yang baik. Lo nggak cuma nargetin kesenangan. Lo akan menyiapkan fisik, mental, keuangan, aset, biar bisa membangun keluarga yang baik. Lo sadar, lo harus mulai belajar jadi pemimpin yang baik. Dan lo nggak akan sembarangan deket sama cewek. Kecuali yang lo anggap benar-benar layak jadi pendamping hidup lo. Cowok nakal, nggak peduli ketemu cewek jahat, cewek toksik, cewek yang kerjanya nggak bener, mau jualan badan sampai jualan narkoboy pun, sepanjang si cewek mau, bakal dideketin juga sama cowok-cowok nakal tadi. Akibatnya, lama-lama hidupnya akan dihancurkan sama wanita-wanita nggak bener. Tapi, kalau lo arahkan diri lo buat jadi suami yang baik, otomatis lo akan jauh dari cewek-cewek nggak bener. Kedua, cowok nakal, hobinya kebar, buat dugem, buat mabuk, buat party. Paginya duit habis, badan lemes, lama-lama bakal kena berbagai penyakit. Lo juga kebar bro, tapi yang dimaksud bar ini adalah pull up bar, push up bar, dips bar, dan barbell. Ya, lo olahraga. Bukannya kebar buat ngancurin badan lo pakai alkohol dan zat memabukkan lainnya. Lo pakai bar buat menyehatkan dan menguatkan badan. Lama-lama badan lo bagus, bikin lebih banyak cewek kagum dan suka sama lo, daripada sama cowok yang kebar buat mabuk yang ngerusak dan ngehancurin badan mereka. Ketiga, cowok nakal itu hobinya membenarkan wanita. Menganggap cewek itu sesuatu buat ditiduri, dibungkus, dihajar, dipakai. Sekarang enak, tapi di masa depan, dia bakal kesulitan membangun hidup yang bahagia. Kalau nikah, akan selalu ketemu konflik dan masalah. Karena kebiasaan-kebiasaannya di masa lalu. Selalu perlu cewek lebih banyak karena yang diutamakan adalah nafsu dan kepuasan. Dan wanita adalah objek buat melampiaskan nafsunya. Buat ngalahin cowok gini gampang bro. Jadilah pria yang memanusiakan wanita. Lo nggak ngelihat cewek cuma sebagai sekumpal daging pemuas nafsu. Tapi lo juga ngelihat mereka sebagai manusia yang punya akal dan perasaan. Lo punya keinginan buat menjaga, memimpin, dan melindungi wanita. Dengan mindset ini, secara natural bro, cewek-cewek bakal tertarik ke lo. Mereka bisa kok ngerasain cowok mana yang cuma mau manfaatin, yang modus, sampai yang benar-benar bisa jadi imam buat para wanita. Dan kalau wanita baik-baik, high value woman, pasti bisa menjaga diri mereka dan memilih pria yang memanusiakan wanita daripada yang membendakan wanita. Keempat, cowok bad boy itu bangga dan ngejar jumlah cewek yang berhasil dia taklukkan. Entah yang berhasil dia deketin, dijadiin pacar, atau yang berhasil dia tiduri. Mereka terobsesi bro sama hal itu. Jadinya dalam hidup, yang dipikir cuma cewek, cewek, dan cewek. Padahal apa sih yang sebenarnya bisa dibanggain dari nidurin banyak cewek? Paling cuma sekedar buat omongan di tongkrongan. Ini gak bisa bikin lo tambah kaya, tambah pintar, atau tambah berkualitas. Lo sebagai high value man, fokusnya bukan ke jumlah cewek yang lo pacari, tapi jumlah karya yang berhasil lo buat, atau jumlah skill yang lo kuasai. Beda sama jumlah cewek yang lo tiduri, yang gak ada efek positifnya. Jumlah karya, jumlah skill yang lo kuasai, bisa bikin hidup lo jadi lebih baik. Lo bisa bermanfaat ke banyak orang. Lo bisa ngelakuin hal positif buat orang lain. Timbal baliknya, lo juga bakal dapetin hal baik dalam hidup lo. Lebih pintar, lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih kaya. Kalau ada dari lo yang tanya, bro temen gue nakal banget, kayak contoh cowok nakal kampungan, tapi kok tetap banyak ceweknya ya? Sedangkan gue, yang berusaha jadi high value bad boy malah dicuekin. Jawabannya simple bro. Tunggu aja 3-5 tahun ke depan, apalagi sampai 10 tahun ke depan. Bakal makin jelas, cowok-cowok nakal yang sekarang digilai cewek, dipuja wanita, hidupnya bakal makin merosot, makin hancur. Gak ada lagi cewek yang mau sama dia karena udah tahu keburukannya. Kegantengannya gak lagi bisa nolong karena dia gak disiplin jaga badan. Hidupnya bakal penuh kepahitan, kemarahan, dan kehancuran karena terlalu sibuk senang-senang. Sedangkan lo konsisten jadi high value bad boy, dalam 3-5 tahun lagi, lo yang akan merasakan kenikmatan bro. Karir bagus, tabungan oke, badan sehat. Cewek-cewek pun mulai banyak yang tertarik dan kasih sinyal sama lo.
Lo jadi bisa memilih yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang sekedar mau sama lo. Kejayaan cowok-cowok nakal playboy tadi paling cuma beberapa tahun, pasti ya muda aja. Tapi sepanjang lo konsisten dan disiplin, kejayaan lo akan bertahan lama, bahkan bisa lo alami sepanjang hidup. Jadi paham ya bro, lo itu bukan cowok nakal kampungan, tapi high value bad boy. Kenapa gue bilang bad boy? Karena lo berani ngelakuin hal-hal yang dianggap gak lazim di masyarakat. Ngelakuin hal yang gak banyak dilakuin cowok-cowok di Indonesia. Lo mau rajin olahraga, mau rajin belajar, kerja keras, bikin karya. Di saat cowok-cowok lain cuma ngejar nafsu, kesenangan, dan malas-malesan. Lo punya predikat bad boy dalam arti positif bro. Lo itu bad boy karena berani beda, berani mengambil jalan yang sulit. Dan spesial buat lo saudara-saudara seperjuangan gue udah tuliskan buku spesial 53 jurus sakti bad boy, panduan untuk jadi high value bad boy, untuk cowok yang sukses dalam hal kehidupan, karir, dan percintaan. Di buku ini, gue tulisin dengan detail aturan-aturan dan trik sakti buat mengalahkan cowok-cowok nakal dan jadi high value bad boy. Lo bisa pre-order bukunya di link deskripsi, bio, atau komentar. Bukunya gue rilis terbatas. Salam high value man, semangat bro.